Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Rawiyah Nurmawati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Limbangan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dr. Anda Barokah Guniati selaku Kepala SMP Negeri 1 Limbangan. Assalamualaikum Bu Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu? Saya juga alhamdulillah sehat dan harus selalu sehat. Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu selaku Kepala SMP Negeri 1 Limbangan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti itu Ibu. Nah, kalau saya boleh tahu, ini Bu Gun sudah berapa lama menjadi kepala sekolah atau menjabat sebagai posisi kepala sekolah? Bu Gun menjadi kepala sekolah sejak tahun 2017, berarti sampai dengan tahun 2024 ini berarti sekitar hampir 8 tahun gitu. Oh, 8 tahun. Cukup lama nih Bu, berarti kan selama ini, selama Ibu menjabat pasti pernah lah mengalami permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Iya. Contoh kasusnya seperti apa Ibu? Oh, gitu. Kalau berhubungan dengan dilema etika, kita mungkin sering sekali menghadapinya karena memang dalam kepemimpinan itu kita selalu dihadapkan pada situasi seperti itu. Sebagai contoh ketika kita kenaikan kelas saja, manakala kita itu sudah memutuskan aturan kenaikan kelas seperti bla bla bla, salah satunya ada kehadiran, tapi manakala siswa ini sering tidak hadir, nah itu yang membuat kita menjadi repot. Nah, maka disitulah kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus bersinggungan dengan etika, dengan aturan, seperti itu. Baik, berarti contoh konkretnya itu ketika kenaikan kelas ya Bu ya, terkait dengan kehadiran siswa yang tidak memenuhi aturan. Nah, kalau selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika tadi Bu? Selama ini kalau untuk identifikasi kasus biasanya saya melihat dari masukan teman-teman. Jadi kadang teman-teman itu memberikan informasi terlebih dahulu bahwa anak ini seperti ini Bu. Kemudian beberapa kadang juga dari berita-berita yang sering kita dengar, gitu kadang dari masukan dan dari berita-berita itu, maka itulah yang akan kita jadikan dasar kita gunakan untuk menentukan bahwa dalam satu kegiatan ini di sekolah kita sedang terjadi satu dilema yang harus kita selesaikan. Seperti itu. Baik, jadi kan tadi mengidentifikasi kasusnya melalui masukan teman-teman, kemudian jadi dari berita-berita juga nggih Bu. Lah, terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus seperti tadi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang utama tentu sebagai seorang pemimpin kita tetap akan melihat dulu undang-undang dari sisi undang-undang dulu karena memang dalam bekerja kita tidak bisa lepas dari undang-undang. Namun manakala itu semua berhubungan dengan kepentingan siswa, maka yang utama itu kita berpikir ke depan apakah ini akan membawa kebaikan untuk peserta didik. Jadi utama adalah peserta didik yang menjadi fokus kita dalam mengambil satu sikap.
Sebagai contoh tadi ketika kita harus menaikkan atau tidak menaikkan. Secara aturan kadang kita memang harus tidak menaikkan. Tetapi manakala kita tidak menaikkan, apakah itu akan berdampak baik untuk peserta didik atau jangan-jangan anak-anak peserta didik itu nanti malah menjadi drop out dan tidak tahu arah. Nah, maka disinilah kita mengambil keputusan secara bijak. Seperti itu. Nggih. Berarti tadi yang pertama dilihat adalah undang-undangnya, kemudian yang kedua juga kita memperhatikan kepentingan peserta didik nggih Bu nggih. Lah, untuk itu langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bu yang biasa Bu Gun lakukan? Oke. Yang pertama, saya biasanya kalau itu kita cross check dulu dengan aturan 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 ya sesuai undang-undang tadi. Kemudian baru kita adakan semacam gelar kasus. Kalau misalnya itu satu kasus ya kita adakan gelar kasus. Dari gelar kasus itu nanti akan ada masukan pendapat dari teman. Ya kita dengarkan pendapat setiap orang yang hadir dalam gelar kasus itu. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengambil keputusan dengan yang pertama adalah memperhatikan kepentingan siswa. Jadi yang menjadi fokus kita adalah kepentingan siswa. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Gun anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti kasus contoh tadi? Yang paling efektif yang selama ini saya lakukan yaitu melalui gelar kasus itu. Karena dari gelar kasus itu kita bisa mendengarkan pendapat semua orang. Jadi pendapat semua yang hadir. Dan biasanya untuk gelar kasus itu saya mengundang semua Bapak Ibu guru maupun karyawan bahwa satu orang adalah satu suara. Jadi satu orang ini akan mewakili, akan membawa suara yang mana suara itu nanti akan kita jadikan pijakan untuk mengambil satu keputusan. Baik, ketika mengambil suatu keputusan kan tentu saja ada tantangannya nggih Bu nggih. Nah, apa saja tantangan yang selama ini Bu Gun alami ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Oke. Ya, benar sekali bahwa pengambilan keputusan itu pasti banyak tantangannya. Dan salah satu tantangan ya dari peserta saja, jadi dari Bapak Ibu guru yang rapuh saat itu, bahwa tidak semua Bapak Ibu guru karyawan itu sepakat dengan kita, dengan keputusan misalnya pada saat kita mengambil satu keputusan menaikkan anak, tidak semua Bapak Ibu guru itu setuju. Nah, disitulah tantangannya. Maka yang utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan keyakinan pada Bapak Ibu guru agar mereka memahami bahwa keputusan ini diambil berdasarkan suara terbanyak. Maka ketika sudah muncul suatu keputusan yang diambil atas dasar mufakat, dasarnya adalah suara terbanyak, maka teman-teman yang semula tidak setuju pun harus mau, artinya harus memahami bahwa keputusan sudah diambil sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, keputusan itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan keputusan itu tanggung jawab kepala sekolah saja atau tanggung jawab Bapak Ibu guru yang tadi setuju saja, terus yang merasa tidak setuju, merasa tidak bertanggung jawab, tidak seperti itu, karena keputusan harus menjadi tanggung jawab bersama. Baik, kalau keputusan tadi kan sudah menjadi tanggung jawab bersama, sudah mufakat dicapai kesepakatan bersama-sama. Nah, ketika Bu Gun mengambil suatu keputusan itu, apakah ya langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau mungkin Bu Gun memiliki jadwal atau target untuk menyelesaikannya? Jadi kalau misalnya kita menghadapi satu kasus, maka kita sebaiknya untuk tidak segera mengambil keputusan secara tiba-tiba, karena kalau keputusan secara tiba-tiba itu nanti itu masih terbawa perasaan emosi, perasaan tidak suka, itu nanti akan memberikan hasil yang kurang baik. Oleh karena itu ada baiknya seorang pimpinan itu mungkin duduk dulu sejenak, menenangkan diri, barulah nanti kita merencanakan apa yang akan kita laksanakan manakala kita dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Jadi ketenangan seorang pemimpin itu sangat penting karena dari situlah nanti akan diambil keputusan yang bijak dan baik gitu. Oleh karena itu ya tadi tenang dulu, jangan responsif,
kemudian berpikir jernih, barulah nanti kita bisa diskusi bersama-sama untuk mendapatkan satu keputusan yang bijaksana. Seperti itu. Nggih. Kemudian ada tidak Bu, seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bukun ketika mengambil sebuah keputusan? Ya, untuk faktor yang membantu nih selama ini uh, mungkin kita dibantu banyak teman nih. Jadi karena kita punya banyak bapak ibu guru, itulah keluarga kita. Disitulah kita nanti bisa saling untuk memberikan masukan, saran itu justru dari teman-teman semua. Jadi saya kira kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi kita juga harus mendengarkan suara teman-teman. Namun bahwa seorang pemimpin itu biasanya selalu dilengkapi dengan insting. Mana kalau Allah itu sudah menunjuk kita menjadi seorang pimpinan, maka Allah itu sudah memberikan sesuatu yang komplit. Jadi insya Allah disitulah insting kita nanti akan bisa menjawab hal-hal yang kita butuhkan. Baik Bu, untuk rencana ke depan ini, rencananya Bukun ketika menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika ini, rencana ke depan Bukun seperti apa Bu? Untuk ke depan kelihatannya saya mungkin masih menggunakan teknik-teknik yang tadi saya sampaikan, dia mungkin yang utama nanti akan seperti gelar kasus, karena dari gelar kasus itu akan menjadikan kita semua itu menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi kita beberkan bahwa ini persoalannya seperti ini, aturan pemerintah seperti ini, situasi masyarakat seperti ini, maka itulah saatnya teman-teman itu bisa memberikan pemikirannya di situ untuk mengambil suatu keputusan. Jadi dari gelar kasus kita akan dapat masukan banyak dari teman-teman, maka saya siap menjadi pendengar yang baik atas atas apa yang terjadi, baru disitulah saya bisa mengambil sikap untuk mengambil suatu keputusan. Baik, Bu, tadi kan sudah diambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana caranya Bukun itu bisa mengukur bahwa keputusan itu keputusannya efektif, keputusannya sudah tepat seperti itu? Untuk mengukur efektivitas satu keputusan, kalau saya melihatnya gini, selama kita mengambil keputusan, jika tidak menimbulkan dampak, baik itu dampak secara psikologi, sosial, ataupun dampak-dampak secara yang berhubungan dengan hukum, atau menimbulkan kegaduhan, maka saya menganggap itu adalah suatu yang efektif. Gitu. Jadi efektif tidaknya saya lihat manakala suatu situasi setelah pengambilan keputusan itu kok situasi tetap kondusif, tetap baik, aman, nyaman, tidak menimbulkan dampak berkepanjangan, maka saya menganggap itu adalah keputusan yang efektif, yang baik. Gitu. Baik, dari semua hal yang tadi sudah Bukun sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bukun petik dari pengalaman selama ini ketika mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika? Banyak hal yang bisa saya ambil, namun satu yang harus saya garis bawahi bahwa kebersihan hati, kebaikan itu adalah utama. Maka mari kita bersama-sama untuk selalu menjaga kebersihan hati kita agar kita dalam berpikir itu selalu serius, terhindar dari prasangka, terhindar dari iri dengki. Karena kalau nanti misalnya saya seorang pemimpin kok punya sifat seperti itu, nanti kasihan peserta didiknya misalnya, oh karena Bukun misalnya sentimen sama, oh itu putranya A atau oh itu putranya B, lah itu nanti menjadi tidak baik. Jadi yang utama bagi saya, mari kita terus meningkatkan kualitas diri dengan selalu berbuat baik dan berbuat baik. Gitu. Baik, terima kasih Bukun atas segala pemaparannya. Kemudian di sini saya memiliki banyak sekali pengalaman dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan semoga saya kelak juga bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika dengan sangat tepat dan bijak. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf sudah merepotkan, sudah mengganggu waktu Ibu.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah wawancara saya dengan Ibu Dr. Anda Barokah Guniarti selaku Kepala SMP Negeri 1 Limbangan. Sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rawiyah Nurmawati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Limbangan. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Asrori selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Limbangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Asrori hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, di sini saya selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kendal mau mewawancarai Bapak Asrori selaku Kepala dari SD Negeri 1 Limbangan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti ketika saya menyampaikan pertanyaan, ada hal-hal yang tidak mau dijawab oleh Bapak Asrori, nanti bisa kita skip ya Bapak G. Ya, siap. Baik, untuk pertanyaan pertama Bapak, ini Bapak Asrori sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Sekolah? Kalau saya menjabat Kepala Sekolah sudah 12 tahun. 12 tahun, namun di SD 1 Limbangan sudah 2 tahun berjalan. Oh, nggih. Sudah 12 tahun lama nggih Bapak ya. Berarti selama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah tentu saja sering mengalami dilema-dilema etika dalam pengambilan keputusan nggih Bapak. Iya. Nggih. Salah satunya contoh kasus nopo niki Bapak? Ya, untuk kasus biasanya untuk kasus yang pertama, untuk kasus bagi guru itu tidak banyak kasus karena semua guru sudah mengetahui tentang kode etik dan norma-norma tentang etika yang harus dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Namun kasus-kasus yang kami alami hanya yang kasus yang bersinggungan dengan murid dan wali murid. Itu biasanya kalau wali murid itu tidak menyadari kalau anaknya itu kurang, sehingga apabila ada guru yang memberikan sanksi kepada anak itu kadang-kadang orang tua wali murid itu tidak terima. Nah, kasus seperti inilah yang menjadi dilema bagi kami karena kami dianggap kalau kita memberikan pengertian seperti apa yang sebenarnya harus kita lakukan, itu kadang-kadang orang tua mengira kalau kita membela dari guru. Makanya kami mengambil keputusannya adalah kami dengan cara orang tua kami dudukkan dan kami berikan permasalahannya bagaimana. Ini kasus etika. Jadi kalau kami mengambil keputusan setelah kami menghadirkan siapa yang punya kasus, kami hadirkan bersama untuk duduk bersama, kita pecahkan permasalahan yang ada.
itu. Berarti rata-rata untuk kasusnya antara murid dengan wali murid begitu sih Iya, Bapak? ya kasusnya ya itu seperti itu, kasus yang pernah terjadi di sekolah, baik sekolah lama maupun sekolah baru, itu adalah kasus antara murid dengan walinya itu. Baik Bapak. Lalu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini? Ya, meminimal mungkin untuk mengidentifikasi jauh-jauh sebelumnya kami apa itu istilahnya dari permasalahan-permasalahan kami teliti, kami identifikasi bagaimana permasalahannya, kami data, kami ambil apa itu angket itu bagi anak-anak yang mengidentifikasi bagi anak-anak yang rawan untuk apa itu pelanggaran etika. Lalu bagaimana selama ini Bapak Asrori menjalankan pengambilan keputusan di SD ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Alhamdulillah untuk selama ini kasus yang kami alami itu dapat terselesaikan dengan baik. Yaitu dengan kita dudukkan bersama, kemudian kita berikan arahan-arahan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga yang punya kasus atau yang punya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Untuk langkah-langkahnya Pak, ketika mengambil sebuah keputusan, itu prosedur yang Bapak Asrori jalankan sebagai kepala sekolah itu apa saja? Prosedurnya yang pertama itu kami yang membuat SOP, Sutradara Operasional Pelaksanaan di sekolah. Kemudian kami membuat itu apa tuh garis-garis kebijakan untuk meminimalisir itu tentang kebijakan-kebijakan kami, sehingga nanti biar kebijakan kami itu tidak saling merugikan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama untuk yang kami anggap efektif itu satu, kita memanggil dari personel yang kami anggap sedikit melanggar etika, maka kami panggil secara individu, kemudian kami berikan pengarahan-pengarahan, dan yang kedua kami tindak lanjuti dengan rapat guru untuk apa itu memberikan kebijakan-kebijakan yang kami anggap efektif, yaitu di dalam rapat guru. Tentu saja ketika mengambil keputusan kan ada tantangan-tantangan ya Bapak. Ya. Selama ini tantangan-tantangan apa saja yang Bapak Asrori alami ketika mengambil keputusan? Ya, untuk pengambilan keputusan ini karena sudah kami musyawarahkan dengan bersama, dan di samping itu dari yang punya masalah ini sudah kami berikan pengetahuan, maka selama ini kami tidak mengalami kendala. Baik, ketika pengambilan keputusan Bapak, apakah Bapak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah, atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau pripun ini selama ini? Selama ini kami mempelajari terlebih dahulu. Ketika ada sebuah kasus, maka kami harus melihat dulu kasus itu benar atau tidak. Setelah kami ketemukan kebenarannya bahwa itu termasuk sebuah kasus, maka kami seperti tadi ada jadwal pemanggilan. Kemudian yang pertama adalah kita adakan pembinaan dulu. Kalau pembinaan sekali itu sudah tidak ada masalah, maka kami tidak menjadikan itu sebagai kasus. Jadi harus pertama kita identifikasi, kemudian kita pastikan kasus atau tidak. Kemudian kalau ada kasus, kami membuat jadwal. Kemudian jadwal itu nanti kita berikan, pertama adalah pembinaan terlebih dahulu. Baik, kalau selama ini ada tidak Bapak faktor-faktor atau mungkin seseorang yang mempermudah atau membantu Bapak ketika mengambil sebuah keputusan? Ya, tentunya pasti ada, karena keputusan seperti itu tidak bisa kami ambil secara pribadi atau secara sendirian. Karena ini merupakan lembaga, maka kami tetap punya
partner kerja yaitu rekan-rekan guru senior. Itu. Jadi rekan-rekan guru senior ini yang membantu kami untuk memecahkan suatu kasus tersebut. Baik, berarti terbantu oleh rekan-rekan yang Iya, senior iya, gitu Bapak. iya. Untuk rencana ke depan ini Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, kira-kira rencana Bapak apa ini? Ya, pertama ya kita membuat SOP tadi, membuat standar pelayanan publiknya. Kemudian yang kedua membuat istilahnya seperti jadwal pembinaan, sehingga biar tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran etika. Karena kami mengharap tidak terjadi pelanggaran etika tersebut, maka yang perlu kami siapkan hanya sebagai persiapan saja, yaitu seperti program kerja, kemudian jadwal pembinaan, itu rencana pembinaan ya setiap bulan kami adakan rapat sekolah. Baik. Kalau selama ini ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, ini bagaimana sih Pak cara mengukur atau apa yang menjadi tolak ukur bahwasanya keputusan yang Bapak ambil itu adalah keputusan yang tepat? Kami mengambilnya adalah berdasarkan masukan dari teman sejawat itu, dari rekan yang membantu kami. Dan untuk tolak ukur masalah kebijakan tersebut adalah kami sesuaikan dengan kemampuan ataupun daya pikir dari seseorang yang kami. Jadi tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Kadang kami dalam pembinaan itu antara guru yang satu dengan guru yang lainnya berbeda karena kemampuan berpikirnya berbeda. Baik. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini ketika mengambil sebuah keputusan? Ya, pengalaman kami dalam mengambil sebuah keputusan ini kami sangat mengutamakan atau mengedepankan yaitu saling asuh dan asah. Itu pengalamannya. Karena kalau kita memberikan pembinaan dengan cara misalnya keras dan sebagainya itu tidak akan mengena. Jadi pengalaman kami dalam penanganan kode etika adalah dengan menggunakan rasa. Itu. Baik Bapak, terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Ini saya jadi belajar banyak dari Bapak Asrori dan semoga kedepannya saya juga bisa menjadi seorang pemimpin yang juga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Terima kasih Bapak. Saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah wawancara saya dengan Bapak Asrori selaku Kepala dari SD Negeri 1 Limbangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.